Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya dalam bahasan manuskrip Nusantara. Di channel Galeri Klasik Nusantara ini saya akan membahas mengenai obat-obatan ya, obat-obatan yang dijelaskan oleh manuskrip atau naskah-naskah kuno. Nah, silakan disimak jika kalian tertarik dalam dunia perobatan atau jika kalian ingin mengetahui lebih dalam isi dari manuskrip pada masa lalu. Nah, ini naskah yang saya akan ulas dalam video kali ini. Naskah ini mencantumkan beberapa bahasan ya, akan tapi saya akan membahas atau mengulas di bahasan yang pertamanya saja. Dan bahasan pertama itu tentang obat-obat, pengobatan terhadap seseorang ketika terjadi sakit tertentu. Nah, untuk sekedar info untuk naskahnya atau fisik naskahnya, ukuran naskahnya nggak besar ya, bisa Sobat Klasik lihat ukurannya sedang kecil seperti ini, kecil ya, bukan sedang, maaf, ukurannya kecil, dan ditulis di kertas dluwang. Nah, kalau Sobat Klasik pengen tahu, nah ini naskah yang ditulis di atas kertas dluwang, dan sampulnya ini adalah sampul dari kulit ya, akan tapi bagian belakangnya sudah terjadi pengelupasan. Nah, naskah ini ditulis dengan aksara pegon ya, aksara pegon dengan bahasa Jawa. Nah, yang pertama, naskah ini tidak menyebutkan atau tidak ada mukodimah atau pendahuluannya ya, langsung menjelaskan inti dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang, yaitu tentang pengobatan. Nah, ini punika tombone loro. Nah, ini punika tombone loro, membahas tentang inilah obat untuk sakit. Nah, selalu diawali seperti itu ketika menyebutkan awal bahasan yang berbeda. Ketika nanti beralih ke jenis obatan yang lainnya, itu menggunakan kata punika tombone loro bla bla bla. Nah, saya akan baca bagian pertama. Punika tombone loro udun. Nah, bisul ya, bagi yang sedang mengalami sakit bisul atau sering bisulen. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif untuk kalian selain dari obat-obat dari dokter ya, karena naskah ini menjelaskan obat-obat yang diambil dari beberapa dedaunan atau biji-bijian yang ada di sekeliling kita, di sekeliling kalian, dan mudah untuk didapatkan. Nah, obat untuk menyembuhkan orang yang sakit bisul atau bahasanya adalah udun, yang pertama adalah biji pronojiwo. Biji pronojiwo, isine pronojiwo berarti kan bijinya ya, biji pronojiwo. Kemudian biji tersebut ditumbuk. Nah, ditumbuk, bijinya itu ditumbuk. Ini tidak ada penjelasan berapa butir, berapa jumlahnya, nggak ada ya, hanya menjelaskan dari biji pronojiwo yang ditumbuk itu. Yang kedua itu menggunakan minyak kelapa, lengo saking kelopo lah, minyak kelapa dicampurkan dengan biji yang ditumbuk tadi. Nah, dicampurkan, diratakan jadi satu, kemudian dioleskan di bagian bisulnya, bagian udun ya, dioleskan, ditemplekno, dioleskan, kayak dibobok itu loh. Kalau Sobat Klasik tahu, ditempel di bagian yang ada bisulnya itu. Nah, itu penjelasan pertama terhadap pengobatan sakit bisul. Nah, ada alternatif yang lain untuk menyembuhkan sakit bisul ini, yang menggunakan yang pertama Utowo. Nah, dia pengarangnya menggunakan pakai kata ini ya, kata hubung Utowo atau. Nah, atau untuk menyembuhkan sakit bisul ini, atau Utowo
daun kecipir, godong kecipir, daun kecipir. Nah, kalau kalian tahu ya, daun kecipir yang kadang juga sering digunakan untuk memasak, untuk sayur-sayur bening itu daun kecipir. Daun kecipirnya itu ditumbuk juga, sama seperti biji tadi. Daun kecipir ditumbuk kemudian dicampur dengan adas pulosari. Adas pulosari dicampur jadi satu, daun pisang, godong gedang, pakai daun pisang juga, daun pisang ditumbuk jadi satu, diratakan jadi satu, kemudian dioleskan juga sama. Mempraktekannya sama, dioleskan di bagian yang ada bisulnya. Jika bisulnya di bagian belakang, ya dioleskan di bagian situ. Ketika bisulnya misalkan di kepala, kadang kan juga ya ada yang bisul di kepala, itu juga ditempelkan, atau di ketiak, nah itu dioleskan di bagian yang ada bisulnya tersebut. Nah, itu dua pengobatan untuk sakit bisul atau udun. Nah, kemudian naskah di halaman berikutnya, naskah ini menjelaskan mengenai obat untuk menyembuhkan orang yang sakit istilah kalau bahasa Indonesianya ya gatal, atau kalau dalam naskah ini dengan istilah biduren ya, biduren yang bentol-bentol itu loh, bentol-bentol kadang terasa panas itu ya, kalau sobat klasik nggak tahu, biasanya bentol-bentol merah terasa panas, nah itu disebut dengan biduren. Nah, obatnya menurut naskah ini yang pertama yaitu menggunakan godong kelor. Godong kelor kemudian dicampur dengan brambang, bawang merah ya, brambang dan adas pulosari. Nah, tiga bahan itu ditumbuk, dicampur jadi satu ya, ditumbuk, kemudian dicampur dengan air, lalu disaring airnya, diminum. Karena kalau biduren kan biasa sekujur tubuh ya, sekujur tubuh itu merah-merah, bentol-bentol itu. Nah, ini obatnya adalah dari tiga bahan itu diminum, air saringan dari air dari tiga bahan tersebut. Itu yang pertama, alternatif untuk orang yang sakit biduren. Alternatif kedua, utawa. Nah, utawa untuk orang yang sakit biduren, selain yang tadi yang barusan saya jelaskan, yang kedua adalah menggunakan sirih. Nah, godong sirih dicampur dengan air, lalu lan uyah campur sama garam juga, lalu juga asem Jawa, asem sama asem ya, asem yang biasanya digunakan untuk minuman, kunir asem itu loh, atau untuk sayur asem. Nah, itu asam itu dicampur jadi satu. Nah, airnya, saringan dari air dari percampuran bahan tadi itu diminum oleh orang yang sedang sakit biduren tersebut. Oke, itu. Kemudian, nah itu dua alternatif kedua atau dua pengobatan. Yang pertama tadi bisul, yang kedua ini adalah biduren, dan yang terakhir, nah di halaman berikutnya saya akan bahas satu lagi, satu halaman ini. Nah, yang pada halaman ini menjelaskan orang yang sakit sesek, yang punya penyakit sesak, yang sering sesak nafas. Nah, tombone punika tombone loro sesek. Nah, ada pengobatan untuk orang yang sesak. Yang pertama menggunakan jahe. Jahenya itu diparut, ya, jahe diparut. Kemudian juga pakai lengkuas, atau di sini bahasanya laos ya, lengkuas. Kalau bahasa Indonesia adalah lengkuas, jahe, lalu kemudian lengkuas itu diparut. Nah, kemudian daun pacar. Nah, daun pacar, nah itu jadikan satu, kemudian ada kencur juga, dihaluskan. Kalau kencurnya ini dihaluskan, bukan diparut tapi dihaluskan. Nah, itu dicampur jadi satu, ya, kemudian dimasak dengan air mendidih, nah lalu setelah itu disaring. Nah, airnya itu kemudian diminum secara rutin oleh orang yang sesak, bisa sehari 2 atau 3 kali, loro utawa telu. Nah, 2 atau 3 hari dalam
sehari. Oke, itu beberapa halaman yang saya jelaskan mengenai naskah ini. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.